Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayudasari. Saya dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan dalam manajemen operasional. Yang pertama, pengertian peramalan dalam manajemen operasional. Menurut Sender, Berry, and J. Hager dalam bukunya Manajemen Operasi mengatakan bahwa peramalan adalah seni atau ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Yang artinya ramalan adalah prediksi mengenai masa depan. Prediksi yang lebih baik bisa menjadi keputusan dengan lebih banyak informasi. Selanjutnya, ada tujuan dari adanya peramalan. Tujuan dari adanya peramalan yaitu untuk mengantisipasi pengeluaran masa depan dan menentukan bagaimana mengalokasikan anggaran mereka. Mereka akan memprediksi masa depan mereka seperti apa dan mereka akan membuat strategi tentang anggaran mereka untuk kedepannya kayak gimana, mereka akan mengalami keuntungan atau bahkan kerugian. Yang selanjutnya ada forecasting atau ramalan. Ada 6 forecast atau ramalan. Yang pertama, tujuan dari ramalan. Yang kedua, tetapkan batas waktu. Yang ketiga, pilih teknik ramalan. Yang keempat, bersihkan dan analisis data. Yang kelima, lakukan peramalan. Dan yang terakhir, monitor ramalan. Selanjutnya, ada tujuan peramalan dilihat dari kurun waktu. Peramalan juga ada kurun waktunya. Yang pertama, ada peramalan jangka pendek. Yang kedua, ada peramalan jangka menengah. Dan yang terakhir, ada peramalan jangka panjang. Nah, untuk peramalan jangka pendek ini, dia meliputi waktu cuma hanya 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Peramalan jangka pendek ini merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Nah, yang kedua ada peramalan jangka menengah atau intermediate. Umumnya mencakup huntingan bulanan hingga sampai 3 tahun. Peramalan ini bermanfaat untuk merencanakan penjualan, perencanaan dan anggaran produksi, anggaran kas, serta menganalisis bermacam-macam rencana operasi. Dan yang terakhir ada peramalan jangka panjang. Umumnya perencanaan jangka panjang ini 3 tahun atau lebih. Peramalan jangka panjang ini merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, lokasi, atau pengembangan serta penelitian dan pengembangan. Nah, di sini kita bisa melihat table rentang waktu dan dalam ramalan. Yang rentang waktu jangka pendek, pemirsa atau Anda sekalian bisa melihat di sini 3-6 bulan kan, tipe keputusannya operasional, dan contohnya itu perencanaan produksi dan distribusi. Dan yang kedua ada jangka menengah yang hanya 2 tahun, tipe keputusannya taktis, dan contohnya itu penyewaan lokasi dan peralatan. Dan yang ketiga ada jangka panjang, lebih dari 2 tahun. Tipe keputusannya strategis, contohnya itu seperti penelitian dan pengembangan untuk akuisisi dan merger atau pembuatan produk baru. Selanjutnya ada 7 langkah dasar sistem peramalan. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memiliki unsur apa yang akan kita ramal. Dan yang ketiga, memilih time frame, jenjang waktu peramalan. Yang sudah dibahas seperti tadi, jenjang waktunya kayak ada jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang. Yang keempat, memilih tipe mode peramalan. Nanti kita akan membahas selanjutnya. Kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, membuat peramalan. Dan yang ketujuh, memvalidkan hasil dan menerapkan hasil peramalan. Yang selanjutnya ada manfaat peramalan. Di sini, yang pertama, memprediksi masa depan bisnis. Menurut Market Business News, forecasting dapat membantu perusahaan dalam memprediksi masa depan bisnis. Dan yang kedua, memenuhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, tetap mengikuti tren. Dan yang keempat, mudah saat meminjam uang. Dan yang kelima, menjaga kondisi keuangan. Itu sangat penting untuk menjaga kondisi keuangan, apalagi buat seperti buat jangka masa depan ya, buat jangka panjang itu harus. Selanjutnya
saya akan membahas langkah-langkah dalam proses peramalan. Di sini kita ada 6 langkah dalam proses peramalan. Langkah-langkah dalam proses peramalan menurut Stephenson dalam buku Operational Management. Ada 6 langkah dasar proses peramalan. Yang pertama, tentukan tujuan dari peramalan, bagaimana hasilnya akan digunakan dan kapan kita akan digunakan. Langkah ini akan memberikan indikasi akan tingkat detail yang dibutuhkan dalam peramalan, banyaknya sumber daya yang dibutuhkan, dan tingkat akurasinya. Yang kedua, menentukan rentang waktu. Semakin panjang rentang waktunya, maka semakin berkurang akurasi dari peramalan. Dan yang ketiga, pilih teknik atau metode forecasting. Dan yang keempat, analisa dan rapihkan data, karena data yang tidak akurat mengurangi validasi dari hasil peramalan. Yang kelima, buatlah peramalan. Dan yang keenam, pantau hasil dari peramalan. Hasil peramalan harus diawasi dan dipantau untuk apakah performa memuaskannya. Jika tidak, revisi lagi metode atau teknik yang digunakan pada validasi dari data yang digunakan. Selanjutnya ada metode peramalan taksonomi peramalan. Yang pertama ada metode kuantitatif subjektif dan metode kuantitatif objektif. Ini Anda sekalian bisa melihat susunan dari taksonomi peramalan. Ya, di sini ada judul opini, eksekutif, metode Delphi, tenaga penjualan, seluruh pasar, time series atau dari waktu, kausual sebab akibat, regresi, something, dekompresi, rata, moving average, exponential something, regenerasi linear, koefisien korelasi, dan pemodelan ekonomi. Selanjutnya peramalan dibagi menjadi 3. Yang pertama peramalan ekonomi. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dan yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi. Peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat menunjukkan produk yang menarik dan membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Yang terakhir ada peramalan permintaan. Peramalan permintaan untuk produk atau layanan perusahaan, proyeksi permintaan produk suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada fungsi peramalan. Fungsi peramalan untuk berbagai tujuan ya, seperti mengantisipasi pengeluaran masa depan dan menentukan bagaimana mengalokasikan anggaran mereka. Data yang digunakan untuk metode peramalan dapat berasal dari sumber primer atau sumber sekunder. Selanjutnya ada karakteristik peramalan. Karakteristik peramalan ini memiliki maksudnya forecasting atau ramalan juga mereka memiliki karakteristik dengan kriteria sebagai berikut. Ketelitian atau keakuratan. Tujuan utama peramalan adalah menghasilkan produksi yang akurat. Peramalan yang terlalu rendah mengakibatkan kekurangan ketersediaan inventor ataupun bisa berakibat kerugian ya. Selanjutnya peramalan dalam manajemen perusahaan bisnis. Peramalan dalam manajemen perusahaan bisnis dengan forecasting, perusahaan dapat mengambil keputusan dan langkah selanjutnya dalam menjalankan bisnis. Mereka dapat menentukan beberapa banyak anggaran yang harus disiapkan. Selain itu, dapat ditentukan pula apakah akan mengalami kerugian jika memproduksi barang dalam jumlah tertentu, ataukah mereka akan mengalami keuntungan. Saya tidak ada yang tahu. Selanjutnya, rumus metode forecasting. Ada MAD, dengan 1 dibagi N dan N. Di sini ada simbolnya juga. Yaitu itu nilai aktual pada period dan T. Jangan besar adalah nilai forecasted pada period. Selanjutnya kesimpulan. Peramalan merupakan bagian penting dari fungsi manajer ya. Peramalan permintaan mengarahkan ke produksi, kapasitas, dan sistem penjadwalan perusahaan serta mempengaruhi fungsi keuangan pemasaran dan perencanaan karyawan. Rencana agregat memberikan perusahaan senjata bersaing dan membantu menangkap pangsa pasar di perekonomian global. Jadwal agregat menetapkan tingkat persediaan produksi, subkontrak, dan penggunaan tenaga kerja sepanjang kisaran waktu jangka menengah, biasanya 3 hingga 18 tahun. Nah, sekian dan terima kasih, cukup dari saya penjelasan tentang peramalan dalam sistem manajemen operasional. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang karena saya masih dalam pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.